Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Dwi Saputro dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 26. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Dalam pembahasan kali ini terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu ayat dan surat pertama dalam Al-Quran. Poin yang kedua, ayat dan surat terakhir dalam Al-Quran. Poin yang ketiga, hikmah dan rahasia Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Dan poin yang terakhir adalah sejarah penulisan Al-Quran. Poin pertama, ayat dan surat pertama dalam Al-Quran. Ayat pertama dalam Al-Quran yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tanggal 17 Ramadan, pada waktu Nabi berusia 41 tahun saat Nabi sedang berkholawat di Gua Hira di atas Jabal Nur. Poin yang kedua, ayat dan surat terakhir dalam Al-Quran. Wahyu yang terakhir yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Ma'idah ayat 3. Ayat tersebut turun pada saat Nabi menjalankan ibadah haji wada pada tanggal 9 Zulhijjah 10 Hijriah. Poin yang ketiga, rahasia dan hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Rahasia Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW, juga lebih mudah diterima, dihafal, dan dihayati. Hikmah yang pertama adalah memantapkan dan meneguhkan hati sabar dalam menghadapi celaan dari orang-orang musyrik. Hikmah kedua yaitu mempermudah Nabi dalam menerima wahyu, karena merupakan hal yang berat. Hikmah ketiga, berangsur-angsur dalam menerapkan hukum Islam. Hikmah yang keempat, mempermudah penghafalan serta pemahaman dan penghayatan kaum muslimin. Hikmah kelima, sejalan dengan peristiwa atau kisah-kisah serta mengingatkan atas kejadian asbabun nuzul. Poin yang keempat, sejarah penulisan Al-Quran. Sejarah penulisan Al-Quran terbagi dalam 3 periode. Periode yang pertama adalah periode Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menunjuk sahabatnya sebagai penulis wahyu, antara lain Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan sahabat lainnya. Ayat Al-Quran ditulis di atas batu sesuai urutannya. Kemudian para sahabat menghafal naskah Al-Quran tersebut yang tidak sedikit jumlahnya. Periode Khalifah Abu Bakar. Setelah Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Ada beberapa suku yang membangkang membayar zakat hingga murtad. Kemudian terjadilah perang Yamanwah yang membuat 70 sahabat hafiz Al-Quran terbunuh sebagai syuhada, yang kemudian sahabat Umar memiliki ide untuk segera menghimpun ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Penulis Al-Quran ini bernama Zaid bin Sabit. Kemudian mushaf disimpan di rumah Umar bin Khattab setelah Abu Bakar wafat. Periode yang terakhir adalah periode Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa khalifah ini banyak perbedaan bacaan Al-Quran yang tentunya akan mengganggu. Kemudian Utsman bin Affan menyamakan bacaan Al-Quran dengan menunjuk 4 orang sahabat, yakni Zaid bin Sabit, Sa'id bin Al-As, Abdullah bin Zubair, dan Abdurrahman bin Haris, yang kemudian mushaf disimpan di rumah Hafsah dan dikirimkan ke beberapa daerah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.